Halo travelers, apa kabarnya? Nah, sekarang saya masih di Bandung dan masih menikmati staycation di Bandung. Kali ini saya akan menginap di Hotel 101 Dago Bandung. Kenapa saya memilih hotel ini? Karena saya datangnya bersama anak-anak, jadi saya ingin mendapatkan kamar yang cukup luas dan lega untuk keluarga saya. Dan pilihan saya adalah Hotel 101 Bandung. Saya ingin mendapatkan kamar dengan tipe family room, tapi dengan harga yang masih affordable, yang masih sesuai kantong saya. Ya, kisaran antara 1,2-1,4 juta deh, lengkap dengan breakfastnya ya. Juga ingin menginap di hotel di daerah Dago, di pusat kota, di mana akses ke tempat-tempat kuliner yang lagi viral dan juga ke tempat spot-spot wisata bisa diakses dengan mudah. Nah, sekarang saya sudah di Jalan Dago ya travelers dan akan menginap di Hotel 101. Lokasinya nggak jauh dari perempatan Simpang Riau dan Dago Merdeka. Jadi travelers tinggal jalan lurus ke arah Jalan Dago dan pelan-pelan ya travelers, karena nggak jauh dari persimpangan ini kita akan menemukan Hotel 101. Jangan sampai kelewatan karena nanti akan muter lagi. Nah, kita masuk sekarang langsung menuju basement area untuk parkir. Jadi hotel ini nggak punya area untuk drop off ya travelers. Untuk drop off-nya langsung di area parkir. Dari area parkir kita bisa langsung menuju lift untuk menuju ke area lobby untuk check-in. Tapi kalau travelers datang tidak dengan menggunakan kendaraan, travelers bisa langsung menuju ke area lobby melalui bagian depan. Dari sisi Jalan Dago ada koridor menuju ke bagian lobby kalau Anda tidak menggunakan kendaraan pribadi. Akses lewat pintu ini hanya dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Di luar itu travelers kalau mau ke lobby harus lewat basement parkir. Dan ini terbuka 24 jam. Kalau travelers masuk lewat akses pintu depan ini, travelers akan disambut dengan welcome drink. Kita bisa ambil ya welcome drink sepuasnya, dan welcome drink ini berlaku 24 jam travelers. Sebelum masuk ke lobby utama ada semacam area duduk atau boleh dikatakan selasar ya travelers, dengan tamannya yang memang ukuran kecil. Nah, di sebelah kiri adalah area resto, tapi besok akan saya ceritakan bagaimana area restonya sebenarnya. Tapi suasana di selasar dan taman ini sangat rimbun ya, mata juga jadi seger ya. Dan mereka menyediakan jalur khusus untuk ojol yang akan mengantar makanan yang dipesan secara online oleh tamu hotel. Dan sekarang saya sudah di lobby, saya akan check-in. Sebelumnya saya sudah reservasi lewat online booking. Saya pesan kamar untuk 3 orang atau deluxe 3 persons. Tadinya saya mau pesan untuk kamar tipe urban duplex. Ini adalah kamar dengan jenis loft atau bertingkat dengan kapasitas lebih dari hampir 4 orang ya. Tapi karena penuh jadi saya pesan yang untuk kamar deluxe 3 orang ini. Suasana lobinya sih cakep ya, ada banyak pernak-pernik dan sebagian pernak-pernik ini sih dijual untuk para tamu. Juga kelihatannya sih elegan ya, kursi-kursinya bergaya kontemporer. Ceilingnya nggak polosan, dikasih motif persegi pakai lampu neon biru. Jadi kelihatannya cakep banget dan serasi dengan warna lantainya ya. Lantainya juga dikasih kombinasi warna polosan dengan motif vintage. Jadi cakep. Juga ada deretan jendela, pintu besar menuju resto. Dan di sini banyak dipajang majalah, buku, komik-komik yang vintage atau yang jadul ya. Dan kita bisa beli untuk koleksi atau untuk dibaca. Emang sih lobinya nggak terlalu gede, tapi karena desainnya sedemikian cakep, elegan, saya jadi betah di lobi ini. Dan traveler bisa lihat ya area backdrop di belakang meja reception dengan motif timbul seperti ini. Jadi kelihatan menarik, apalagi ada pajangan-pajangan yang terdapat di sekitar meja resepsionis. Tempat lobinya ini memang instagramable banget. Nah, kalau ini selasar menuju area meeting room ya, tetap cakep dengan pernik-pernik pajangan-pajangan dari meja maupun di bagian dinding. Proses reservasi selesai, saya sudah mendapatkan keycard. Sekarang saya akan menuju ke kamar. Kamar saya terletak di lantai 3. Koridor menuju kamar pun masih kelihatan dekorasi yang fancy ya. Travelers bisa lihat ya, CCTV-nya pun didesain keren gini, jadi nggak seperti terlihat sebagaimana CCTV sebenarnya. Kalau kita lewat dari koridor, kita akan melihat semacam ruang kosong yang di tengah ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan dengan bentuk seperti ini, susunan atau bentuk dari kamar-kamar hotel itu berbentuk letter O ya, dengan bolongan atau ruang kosong di tengahnya. Yang fungsinya mungkin sebagai ventilasi. Tapi ketika saya cek di bawah, sebenarnya saya juga nggak tahu ini bentuk tengahnya ini seperti apa. Mungkin ini adalah bagian dari desain hotel supaya kamar-kamar yang di sisi dalam itu masih mendapatkan cahaya atau bahkan bisa mendapatkan jendela yang cukup ya, meskipun memang jendela itu akan menghadap ke dalam gedung dari hotel ini. Nah, sekarang kita lihat kamarnya ya travelers. Saya sudah bilang tadi saya kamarnya ngambil tipe deluxe tapi untuk 3 bed. Jadi ini adalah didesain untuk keluarga kecil atau untuk tamu-tamu yang menginap rombongan lebih dari 2 orang. Di dalamnya ada 3 single bed yang di-cover dengan kain berwarna merah dikombinasikan dengan kain motif kotak-kotak
hitam dan coklat. Memang sih kamarnya nggak terlalu gede ya Travelers, tapi buat saya sih ya cukup lah ya dengan 3 tempat tidur ini, nggak terlalu sempit ya, masih bisa bergerak dengan leluasa. Dan juga dindingnya pakai permainan tekstur juga, ada yang menggunakan abu-abu kerikil, kemudian ada dinding juga yang bertekstur kasar, ada juga bagian dinding yang dilapisi dengan panel kayu, terutama yang bersisik ikan ya, dan juga warna-warna yang terang. Room amenities-nya juga cukup lengkap ya Travelers, dan disediakan untuk 3 orang, mulai dari teh, kopi, gula, juga air mineral. Kopi dan tehnya juga menggunakan brand lokal. Kalau membutuhkan tambahan air mineral, Travelers bisa memanfaatkan refill air mineral yang terdapat di depan lift hotel di masing-masing lantai. Nah, kamar ini nggak punya lemari tertutup ya Travelers, atau tidak punya juga kloset. Nah, mereka kemudian menyediakan rak gantung pakaian yang terletak persis di sebelah tempat tidur. Jadi kita bisa menggantung pakaian di sini, dan di bawah rak gantung pakaian ini ada freezer ya, mini freezer. Jadi bisa nyimpan makanan di sini. Meskipun memang ya perlu effort sendiri ya untuk memasukkan makanan di sini karena letaknya yang agak sempit dan kita tidak punya space yang cukup ya untuk berhadapan langsung dengan mini fridge ini. Kalau Travelers ingin memanfaatkan jasa laundry, Travelers bisa lihat rate-nya di sini ya. Tapi mereka tidak menyediakan jasa express laundry. Jadi kalau Travelers ingin laundry dan butuh waktu cepat untuk pengembalian, jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu. Untuk request laundry service, Travelers tinggal memutar tombol yang ada di sisi dinding. TV di kamar nggak terlalu gede ya, tapi sudah smart TV. Nah, di sini Travelers bisa menikmati YouTube atau Netflixan dengan login. Fasilitas lain ada meja kerja dan kursinya, dan untuk colokan cukup menyebar dan banyak titik ya Travelers, nggak usah khawatir. Sleepernya juga disediakan untuk 3 orang. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya Travelers. Kamar mandinya desainnya kompak dengan interior yang menggunakan keramik berwarna putih, dan tidak, untuk jenis kamar ini tidak disediakan bathtub ya Travelers, hanya tersedia shower. Toilet juga disediakan untuk 3 orang ya Travelers, mulai dari sikat gigi, kemudian handuk dan perlengkapan lainnya ya, kemudian termasuk juga gelas minum. Nah, untuk di kamar ini juga disediakan hair dryer dan juga peralatan kamar mandinya lengkap ya, shower gel, kemudian sampo disediakan dalam botol ukuran besar. Ini pemandangan kawasan Jalan Dago ya di sore hari. Good morning Travelers, selamat pagi. Sekarang saya akan memulai aktivitas pagi hari, tapi saya ingin menikmati suasana Jalan Dago melalui jendela yang terdapat di kamar dan sambil duduk-duduk di tempat tidur yang berdempetan langsung dengan dinding kacanya. Perut udah lapar, sekarang saya mau breakfast. Breakfastnya disediakan di resto yang terdapat di lantai lobi. Restorannya sama cakepnya ya dengan area lobi. Pesannya sih desainnya modern, tapi ada ala-ala modern Skandinavian gitu. Tapi di bagian lain kita bisa ngelihat dengan pemilihan sofa dan lampu kristalnya yang kayak model-model ala-ala bohemian gitu. Mulai dari dindingnya dengan bata expose berwarna putih, kemudian pernak-pernik pohon-pohon, tanaman-tanaman artifisial gini. Ini sih mengingat saya desain-desain modern Skandinavian gitu. Banyak pernak-pernik yang menarik, dan boleh dibilang ini juga spotnya juga instagramable banget ya Travelers. Dan memang sih area resto ini karena terletak di Jalan Dago hotelnya ya, dan bisa diakses langsung dari Jalan Dago, digunakan selain untuk breakfast, tapi bisa juga digunakan pada jam di luar breakfast untuk cafe yang terbuka untuk umum. Unik-unik juga sih, mulai dari bilik telepon umum, kemudian pemilihan sofanya juga beragam. Suasananya juga rame ya desainnya. Untuk pemilihan meja kursinya mereka menggunakan sebenarnya model kayak warung gitu ya. Meja panjang, kemudian ada kursi panjang, meskipun juga ada meja kursi yang bulat ya, yang digunakan untuk 4 orang. Tapi kalau Travelers ingin mendapatkan suasana yang lebih privacy, maka Travelers bisa memilih di area sini ya, yang dekat dengan ukiran Jawanya. Untuk yang di sini menggunakan meja dan kursi sofa ya, jadi lebih ke area untuk tempat ngobrol. Nah, untuk pagi hari selama jam breakfast mereka juga menyiapkan area breakfast ini, area restoran ini di sebelah kiri satu sisinya mereka menyiapkan untuk kids activity. Ada aktivitas untuk mewarna, kemudian dihiasi juga dengan balon-balon ya. Tapi pada sore atau malam hari area ini digunakan untuk tempat karaokean keluarga maksudnya Travelers ya, di mana tamu-tamu bisa memanfaatkan waktunya untuk bernyanyi bersama sambil makan ya, dan sumber lagunya menggunakan laptop ya Travelers, dan mereka menyediakan juga fasilitas sound system lengkap. Nah, itu bagian indoor ya Travelers. Tapi kalau Travelers ingin menikmati breakfast sambil menyaksikan suasana Dago pagi hari, Travelers bisa memilih di area outdoor. Area outdoor ini juga sama cakepnya dengan tanaman-tanaman menjuntai, kemudian ada palem-palem ya. Jadi kelihatan cakep, dan saya sih suka ya dengan suasana resto di sini. Duduk di sini mah dapat banget suasana Dagonya. Sekarang kita lihat yuk menu breakfast yang disediakan pagi itu. Untuk makanan utamanya yang ala Indonesia, Travelers, ada nasi putih, ada saus goreng cabai hijau, ditemani lauknya ada orek sayuran, kemudian ayam kecap cabai hijau, dan ada
kakap acar kuning. Ada juga nasi goreng. Nah, menu tradisional ada nasi bogana lengkap dengan kondimannya, ada telur rebus, ayam suiran, tempe goreng. Dilengkapi juga dengan aneka sambal dan gorengan juga macam-macam travelers. Ada tempe goreng, tahu goreng, bala-bala, dan juga ada crackers alias kerupuk. Untuk pilihan menu westernnya ada aneka sosis, kemudian ada salted baby potato. Pilihan lain ada soto kudus, kuahnya nih anget-anget gurih, ditambah dengan perasan jeruk nipis, pasti enak. Ada juga pilihan noodle travelers, tapi mereka menggunakan mie instan, hanya dikasih topping aneka bakso, sayuran, yang macam-macam ya tinggal kita pilih. Pilihan olahan aneka telur juga tersedia, mulai dari omelet, sunny side egg, atau boiled egg. Ada cuanki, hidangan tradisional khas Bandung yang boleh dicoba pagi itu. Cuanki ini mirip-mirip bakso ya, terus tapi biasanya dari ikan tenggiri atau ayam, dikasih tahu putih, terus dikasih kuah rebusan tulang sapi atau ayam yang gurih. Menu tradisional yang lain ada lontong sayur. Bedanya lontong sayur biasa dengan lontong sayur Bandung ya. Ini terlihat dari varian sayurnya, juga ada tambahan proteinnya dan dikombinasikan dengan kuah yang gurih. Masih menu tradisional ada wedang rondekanya pagi-pagi, menikmati wedang ronde yang anget-anget di Bandung yang dingin tuh pasti tubuh jadi enak. Gak ketinggalan juga dong bubur ayam. Nah, bubur ayam pilihan juga banyak ya. Dan selain ayam suwir ada juga ati ampela. Pokoknya mantep deh, ini khas Bandung. Aneka cake disediakan belum lemari panjang, jadi travelers tinggal ambil sesuai dengan keinginan. Ada juga donat dengan aneka topping, juga aneka pastinya juga macam-macam travelers disediakan di meja saji. Nah, kalau ini roti isi ya travelers, jadi ada roti isi coklat, roti isi bakso, roti isi daging, macam-macam. Saya travelers harus cobain yang ini ya karena enak. Sebagai penyuka jajanan pasar pasti saya ngelewatin aneka jajanan pasar yang disediakan di sini. Kayaknya kue lapisnya enak tuh. Mau sarapan sehat ada pilihan salad sayur. Nah, ini bagian dessert ya travelers, ada slice fruit, ada puding, ada manisan, ada roti-roti yang manis. Ada juga bubur kacang hijau, pengen yang anget-anget ada pilihan wedang ronde. Bandung lagi dingin-dingin, minum yang anget-anget jahe pasti enak ya. Selain slice fruit atau buah potong, mereka juga menyediakan buah-buah tropis yang bisa kita ambil dan nikmati sesuai dengan pilihan. Nah, ini pilihan waffle ya dengan aneka toppingnya. Penyuka es krim tersedia juga pilihan aneka es krim. Aneka minumannya ada pilihan jus, kemudian mereka menyediakan juga dark coklat dan lemon tea dari brand Nestle. Teh kopi juga tersedia, untuk kopinya ada pilihan berbagai kopi ya, dan kita bisa ambil dari mesin kopinya. Pilihan lain untuk menu Asia ada assorted aneka sushi. Jadi saya memilih wedang ronde sebagai salah satu menu breakfast saya pagi itu. Ini pilihan breakfast saya pagi itu ya travelers, kelihatan banyak tapi sebenarnya porsinya kecil-kecil. Dan yang terutama adalah yang saya paling suka kalau breakfast di resto, pasti saya cari menu tradisional yang khas di daerah tersebut, karena bisa saja saya nggak sempat ya menikmati kuliner karena kesibukan saya di luar. Jadi saya pasti akan mencari menu tradisional ketika breakfast di restoran. Di luar jam breakfast, kalau travelers ingin pesan kopi di sini, mereka menyediakan paket black coffee dengan cake dengan harga seperti yang di sini ya. Overall menu breakfast sih lumayan enak ya travelers, meskipun variasi makanan yang nggak terlalu banyak, tapi makanan-makanan standar itu sudah tersedia, mulai dari Indonesian food, kemudian ada western food, dan makanan-makanan tradisional ala Jawa Barat. Taste-nya juga kerasa, bumbunya cukup enak di lidah dan cukup mengenyangkan. Saya sih tidak ada masalah dengan breakfastnya. Di bagian belakang resto ada kolam renang travelers. Kolam renangnya sih nggak terlalu gede ya, tapi pegawai hotel sih ya menyebutkan ini kolam renang untuk anak-anak karena kolamnya ini dalamnya hanya sekitar 60. Untuk orang dewasa sih ya agak nanggung ya kolam ukuran segini. Lagian posisinya itu persis di belakang resto. Jadi dengan lebar yang cuma 3-4 meter ini kayaknya sih bakal dempet-dempet, dan kalau ada yang dewasa berenang di sini bareng anak-anak. Anak-anak bisa seru-seruan lah di kolam ini ya travelers, sambil sarapan, sambil menikmati breakfast, atau orang tuanya bisa juga ngawasi anaknya berenang sambil menikmati breakfast. Tapi ya itu travelers ya, kalaupun mau berlama-lama di sini nggak terlalu asik juga. Ruang bilas, ruang ganti juga tersedia dan cukup bersih. Kalau udah sore atau malam, lampu kolamnya udah dinyalain. Ini suasananya travelers, lampu-lampu ungu ya. Dan ya kalau mau berenang di sini sih masih boleh travelers, asal dijaga karena tidak ada lifeguard atau penjaga dari kolam renang yang berada atau standby di kolam ini. Selain di kolam renang, anak-anak juga bisa melakukan aktivitas di mini playground. Ini benar-benar mini ya playgroundnya travelers, karena tidak banyak unit yang bisa digunakan untuk aktivitas anak-anak. Dan aktivitasnya juga lebih banyak untuk anak-anak usia toddler atau ya 6 tahun ke bawah ya. Lokasinya di bagian outdoor dekat lobi dan dilapisi dengan rumput sintetis juga buat anak-anak, jadi aman ya bermain di sini.
Sekalian udah malam ya Travelers, kita cek area lobby dan kemudian suasana di sekitar hotel pada saat malam hari. Lampu-lampu udah dinyalakan dan yang menjadi ciri khas adalah lampu-lampu berwarna ungu. Kelihatan cakep Travelers. Kemudian logo 101 Hotel juga udah nyala dan suasana di sekitar dengan tanaman-tanaman. Kalau menurut saya Travelers ya, dari sekian banyak hotel bintang 4 ke bawah yang pernah saya menginap di Bandung, Hotel 101 Bandung Dago ini adalah salah satu hotel yang secara interior dan eksterior cukup menarik dan instagramable dibandingkan hotel-hotel sekelas lainnya yang ada di Bandung. Kalau Travelers mau nge-gym, lokasi gymnya ada di bagian belakang resto juga. Nah, kita masuk lewat tangga ini ya. Dan untuk nge-gym ini kita tetap lewat resto, lewat tangga ini. Dan ada area gym yang menggunakan pembatas kayu ya, dari bahan kayu. Kelihatannya sih ini model-model model-model country gitu ya. Dan kita masuk ke dalam sih, ruangannya nggak terlalu gede juga, fasilitasnya terbatas, hanya beberapa unit. Dan ya kalau Travelers tujuannya kesini untuk nge-gym, ya mungkin ini bukan fasilitas gym yang cukup lengkap. Tapi kalau Travelers hanya ingin menghabiskan waktu untuk membuang-buang kalori, ya bolehlah memanfaatkan fasilitas gym yang ada di sini. Oke, Travelers, rasanya sudah cukup ya kita ngecek-ngecek dan melihat berbagai fasilitas yang ada di Hotel 101 Bandung Dago ini. Bagaimana rasanya untuk staycation atau untuk business trip? Ya, hotel ini sih bisa menjadi pilihan ya bagi travelers. Lokasi di tengah kota, di Jalan Dago, kemudian akses menuju tempat-tempat spesifik. Kemudian mau ke mall, mau cari jajanan atau makanan juga gampang. Cari kendaraan umum juga gampang di sini. Kemudian hotelnya juga homey, menyenangkan, desainnya cakep, banyak spot menarik dan terutama juga petugasnya ramah-ramah. Apalagi mereka punya pilihan untuk kamar-kamar family room yang bisa menjadi tempat yang menarik, dan apalagi hotel ini mempunyai berbagai pilihan opsi untuk kamar jenis family room. Tentu ini menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan bagi travelers kalau ingin mencari hotel bersama keluarga di Bandung. Oke travelers, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa, terima kasih, salam sehat, salam semangat.